sing it one more time. Tiba saatnya. Asik. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Garis nafsu dan bangsa berdiri di hadapan tatanan tangan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sini keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay, glory be to you, Lord. We praise You for You are good. Semua tepuk tangan ya. And sing it. Keselamatan. 4, 3, 2. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Semua keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeay! Tepuk tangan buat Dia. We praise Him, amen. Thank you Lord Jesus. Dia selalu ada di sisi kita walaupun apa pun terjadi, mau itu buruk maupun itu bagus keadaannya, He is always good, amen. Dia selalu menyediakan malaikatnya semuanya untuk selalu berada di sisi kita, amen. Let's claim it that He is good, amen. You are God, let's start this. You are God, and I am not. So take your place, I love our life. With everything, with all I am, I'm holding on. My life is not mine.
is forever. Yang dimaksud forever adalah selamanya, which is never ending, amen. He's that good, dia begitu bahagia sehingga dia rela mati buat kita, amen. Dia sebaiknya seperti mawar Sharon yang begitu indah sehingga dia harus dibuang demi menggantikan kita di posisi kita. We thank you, Lord. Oh God, thank you, Jesus, for your sacrifice. Let's sing. Above all powers, above all
You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the grass. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the grass. You took the fall and thought of me above all. Sing one more time. Like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you, Jesus. You've given your life for me, Jesus. You've taken all my sins, and you gave us righteousness. So that we can live, we are loved, we are favored, we are blessed, Jesus. Thank you for the rain of blessings you've given me. It's all because of you, Jesus. Oh, let's just worship Him, church. Just embrace His love for you. He loves you so much. He loves us so much. He died for us. No one can do that for us. Hallelujah, Jesus. Praise be to you, Lord. Glory be to you, Hallelujah. Thank you, Lord. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Sing it one more time.
friends here. Saya teringat jadi ini moodnya masih Chinese New Year ya. So I remember red, kata maksudnya merah itu adalah bukan hanya perlambang, it's only in Chinese culture ya. Dalam Chinese culture itu bukan hanya perlambang prosperity, joy, love, blessing. You know, di dalam merah itu juga artinya sebagai darah. The blood that covers and remove our sins. Ini luar biasa sekali karena Tuhan telah embedded, dia menaruh suatu makna yang tersembunyi. Yesus ditaruh, pengorbanannya, Yesus dan pekerjaan yang telah selesai di kayu salib ditaruh di dalam Chinese culture. And the word red di dalam Chinese culture itu kan ang atau hung. Biasa orang bilang pung pao gitu kan ya. Pung pao semua, everybody knows pung pao ya. Everybody is expecting pung pao. Tapi you know, there's a red, di dalamnya itu ada money, ada blessing. So the blessing is covered in the blood. Because of the blood of Jesus, you are blessed. Amen. Dan bukan hanya itu saja. You know the word hung itu juga itu ada kata perlambang satu burung. Salah satu burung in Chinese culture, yaitu burung phoenix. You know burung phoenix? It's a homebird. You know the homebird itu is the only bird yang very peculiar, sangat menarik sekali. Karena dia itu can die but rise again from the ashes. Jadi melambangkan resurrection, melambangkan kebangkitan. We are in Jesus Christ. Kita di dalam Kristus Yesus. Kita mati bersama-sama dia dan kita bangkit bersama-sama dengan dia. It talks about the cross. I mean, it's so rich that God has to put, dia harus taruh itu dalam budaya Chinese. For us yang berlatar belakang Chinese, you know you are blessed because di dalam tradisi-tradisi nenek moyang kita, God has put something, yaitu Tuhan Yesus Kristus supaya kita bisa mengenal siapa dia. And even those, bahkan siapa yang belum mengenal akan melihat Kristus Yesus di dalam tradisi dan budaya dalam Chinese culture. Amin. So, waktu kita mengambil tubuh dan darahnya, ketahuilah bahwa Kristus dia telah mati bagi saudara-saudara sekalian, supaya saudara tidak usah mengalami kematian dan saudara mengalami kebangkitan yang luar biasa. He died so that we can be alive in Christ. Mari saudara-saudara kita bersama-sama kita angkat tubuh ini, this body, tubuh yang luar biasa ini ya Tuhan. Ini adalah tubuh yang telah Tuhan berikan kepada kita semua. Dia tidak memberikan somebody else. Dia tidak memberikan sesuatu. Dia memberikan tubuhnya sendiri. He gave his own body for you and for me. Terima saudara, terima kesembuhanmu, terima keutuhanmu. In this new year, may your blessings be renewed, may your love be renewed, may your business be renewed, may your life be renewed. Karena tubuh ini, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk darah-Mu ya Tuhan. Darah yang Engkau curahkan ya Tuhan. Also, saya juga di-reminded salah satu pelambang dari warna merah, the shape of the animal, apa itu hewan yang menjadi pelambang in Chinese culture. You know what? It's a goat, kambing. The sacrificial lamb, the lamb of God. Domba itu telah dikorbankan bagi kita semua. There's no need, no more sacrifices anymore. Tidak ada lagi pengorbanan bagi yang perlu saudara lakukan. There's no more sacrifices. Apapun yang kau lakukan tidak akan membuat Tuhan lebih sayang kepada kamu dan tidak membuat Tuhan kurang sayang kepada kamu. Everything that you've done compared to Jesus tidak ada artinya. Pekerjaannya telah selesai. Bahkan membayar lunas, membayar lebih setiap hutang-hutang dosamu. Whatever debt
yang kau pikir hutang apapun, engkau berhutang sesuatu, you feel something that you need to do for God, everything has been paid by His blood. Terima saudara-saudara pembayaran yang telah lunas di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Saudara-saudara, once again kita diberikan kesempatan bersama-sama untuk memberikan kepada Tuhan, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua. Remember, saya reminded terus gitu, you know in Chinese New Year that you cannot have that. Engkau nggak boleh ada utang katanya kalau menurut tradisi. You know what? Utangmu semua sudah dibayar. Your debt is paid. By who? By Him. Amin. Everything in the Chinese culture. This is amazing. Ini hal yang luar biasa sekali, you know. Tuhan embedded every single thing di dalam Chinese culture, you know. Your debt has to be paid, but somebody else paid your debt. It's Him. Amin. So silakan saudara memberikan bukan karena saudara utang sama Tuhan, but because God has paid you first. That's why saudara mengucap syukur pada Dia. You give because you're thankful. Amen. So give out of your thanksgiving. In Jesus' mighty name, be blessed, be blessed, be blessed. Haleluya. Silakan memberi. Kalian tahu bagaimana? Mari dari mana? Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
all singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Fill my soul with sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Thank you, that was Jack and Mita. Dan oke, dari kita God's Beloved Church mau mengatakan konsisinya. Nah, hari ini kita nanti ada acara cek mungkin ada new member yang ikutan makan nanti. Ayo kita mau welcome nih. Ini special occasion kita service kali ini. Tapi biasanya kita mengadakan kebaktian di hari Minggu jam 10 di sini, Sampurna Strategic Square. Oke, semua kita punya informasi ada di ciptaanbaru.com dan bisa diakses di Facebook dan Twitter GBC Jakarta. Next. Untuk yang selama ini kita masih mengingatkan, yang selama ini kita masih membuka untuk talenta yang punya ide-ide itu di sini kita ada multimedia, usher, music, Sunday school. Silakan langsung hubungi orang masing-masing. Semua resources kita bisa diakses di ciptaanbaru.com/online/sermon dan kita juga menjual semua CD dan DVD-nya itu bisa dipesan lewat Stephen Multimedia. Untuk continue terus makan kita terus refresh semua resources kita di bookstore di sebelah kanan saya itu semua buku juga ada di sana semua yang grace tentang grace and love. Next. Oke, saya juga mau jelasin di situ juga ada kotak itu tujuannya tithing box bukan untuk apa-apa cuma tithing. Kalau mereka misalnya ada yang kelewatan atau mau ngasih sendiri di sana di box itu disediakan untuk kotak persembahan dan kita selalu ngecek. Nextnya setelah sermon kita ada fellowship makan cak. Nah tim kreatif kita dress code-nya sebagai lo. Mungkin kita kurang lo ya. Tim kreatif kita tuh kurang ajar sekali ya. Kita dikasih lo. Dress code-nya merah. Yang gak pakai merah direndah. Yang pakai merah Sunday school dapat angpau. Oke, nanti pengumumannya best kostumnya setelah sermon. Oke, selanjutnya
Ya, sekedar pengumuman tambahan aja. Jadi minggu lalu kita mengumpulkan dana untuk korban banjir yang ada di Manado dan di Jakarta. Terkumpul 20 juta rupiah. So, give praise to God. We can bless the city, not just the city, but outside the city as well. Untuk korban banjir yang ada di Manado juga. Dan there's a new book launching. Saya diberitahu oleh my good friend Pastor Daud dari Manado, NCC Manado. Dia akan mengeluarkan buku berjudul Grace on Business. So, saya udah baca bukunya. Saya dikasih sedikit excerptnya ya, sedikit cuplikannya untuk saya endorse. Jadi nanti endorsement saya juga ada di sana. So before ini bukunya kehabisan, nanti kalau misalnya udah keluar, saudara bisa membantu juga. You can get the book. Bukunya seru banget. It's not business as usual. Okay? This is grace on business. So, saudara yang mau memulai bisnis ataupun yang baru udah start udah cukup lama, you need to read this book. Amin. Dan sebelum kita mendengarkan dari Cilita, sebenarnya bukan saya, gitu ya. So I'm not taking over the thunder. Kita akan mendengarkan our brother Jack. Jack. Ivan. Why I remember you, Jack? Because you sing 10,000 Reasons. Dari saudara Ivan, yang baru datang dari luar negeri, keliling-keliling ya. Apa kabar bro? Baik. Hari ini pakai merah-merah juga. Iya. Fungsi pacar. Dan Ivan akan memberikan sedikit kesaksian mengenai how he got the job and everything ya. So tell us a little bit. Kasih lagi kita sedikit gitu ya. Bagaimana bekerja dalam Shalom. Shalom. Siap. Mau apa nih? Soalnya Bapak di surga terlalu baik buat saya. Bukan itu secara materi, bukan uang, tapi nyata dalam keluarga saya gitu. Saya dikasih istri itu luar biasa buat saya. Anak-anak saya punya 3 orang anak. Pertama anak cewek, cowok. Marsha, Noah, Misha. Ini satu berkat yang saya bilang kasih benar-benar nyata gitu dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa ngomong banyak kalau Tuhan itu benar-benar kasih saya apa ya, semacam kayak ini loh yang kamu butuhkan gitu. Terus mengenai pekerjaan juga baru-baru ini puji Tuhan saya dipercayakan untuk gabung sama salah satu kantor di Singapura. Jadi udah keliling juga di laut ya, di baris kita offshore. Sebelumnya saya nggak ngerti sama sekali kerjaan ini apa kayak gimana, nggak ngerti. Saya jangkar aja nggak tahu bentuknya kayak gimana. Tambang aja yang saya lihat-lihat, saya tahu itu cuma tambang, itu tambang, rantai gitu kan. Dan selebihnya saya nggak tahu yang namanya sekal dan lain-lain, keren apa segala macam oke lah kan. Tapi sekali lagi saya melangkah, saya hanya melihat kepada Yesus. Saya cuma berdoa, Bapak, saya percaya ini semua Bapak siapkan. Saya tahu semua ini Bapak sudah siapkan dan saya tinggal melangkah saja. Dan haleluya, benar-benar saya ngerasain saya jalan, saya benar-benar dijamah, saya benar-benar dibawa sama dia. Sudah, enjoy aja gitu. Jadi saya cuma jalan ya, saya cuma enjoy aja. Saya kerjain itu, kerjain ini, kerjain itu. Kadang-kadang leader saya cuma bilang, you can do the job or no? Yes, I can, because my father. Saya cuma bilang seperti itu, saya berdoa seperti itu, dan itu nyata buat saya sih. Kayak gitu sih. Apa lagi? Saya ingin tahu, saya kan udah dengar sedikit ya ceritanya ya. Berapa lama nunggu ini punya job? Oh, iya, saya nganggur kurang lebih 7 bulan. Itu benar-benar tidak ada pemasukan. Sekolah anak-anak, jalan. Kadang-kadang makan aja ya. Saya bisa percaya. Bapak siapkan semuanya. Saya percaya itu. 7 bulan dan menurut saya itu
wow, nggak sebentar gitu tanpa penghasilan, tapi sampai saat ini bisa seperti ini, saya percaya sama siapa itu. Kemarin itu waktu itu kan udah lama ya kayaknya nggak dipanggil gitu ya. Dan begitu dipanggil gitu ya, istilahnya itu kan out of nowhere, kayaknya itu udah lama banget gitu. Saya juga perhatiin gitu ya maksudnya gitu ya. Ini katanya dari bulan depan mau dipanggil, kayaknya janji terus. Itu rasanya gimana gitu ya pas dapet panggilannya gitu? Sempat diulur-ulur juga gitu kan ini nggak tahu, email cuma masuk ya oke, via inilah itulah. Sempat ngerasa aduh ini udahlah, kerja entar ya, atau cari yang lain aja lah ya gitu kan. Dan pada akhirnya dipanggil juga, tentu sudah disepakati waktu itu berangkat November 7, dan di situ langsung saya berangkat. Ini luar biasa sekali. So thank you untuk kesaksiannya. Dan saya percaya gitu ya, maksudnya di tengah-tengah bahkan kelihatannya kayaknya pekerjaan gitu kan kadang nggak menentu gitu. Kita ngomong dolar nggak menentu, pekerjaan aja nggak menentu. Istilahnya bukan cuma dolar, euro yang nggak menentu, tapi pekerjaan juga nggak menentu, you know. Banyak yang prediksi, bahkan oh ya this year banyak chaos, banyak bakalan hal-hal yang istilahnya yang kurang baik bisa terjadi gitu. Mungkin orang banyak peramal-peramal sekarang ini udah mulai awal tahun itu meramal gitu ya, you know in everything. Saya melihat ya dari kehidupan dari Ivan juga gitu, you know we can always, kita selalu bisa punya harapan di dalam Yesus. Di dalam dunia kita bisa punya harapannya 50-50 ya bro ya. Pekerjaan bisa 50-50, bisa dapat, bisa enggak. But in Jesus Christ, berkat-berkat kita bukan tergantung hanya dari pekerjaan kita saja. Amin. God can feed. He feeds the bird on the sky. Dia bahkan memberi makan burung. Burung itu pun nggak pernah bekerja, nggak pernah memintal, tapi dikasih pakaian sama Tuhan, dikenyangkan sama Tuhan. Apalagi kita semua. Amin. So I believe keluarganya Ivan dan Joanne juga jadi berkat bagi kita semua. Kalau datang ke rumahnya dia gitu ya, itu saya ngeri banget. Karena saya ditawarin makan itu, katanya dengar-dengar itu bisa 24 jam gitu. Makan terus itu, ngeri banget. Saya datang meja nggak pernah kosong gitu, semua ada makanan terus gitu. So thank you for inviting me. Terima kasih udah ngundang saya juga ke rumah juga. And God bless your work, brother. Okay? Keep prospering because of Jesus Christ. Okay? So after this, kita ini yang ditunggu-tunggu. The only hot mama in this church. Of course lah, kita bisa di Bali begitu loh. By the way, kita baru liburan ke Bali minggu lalu dan congratulations untuk Anthony dan Imelda yang just had their wedding. I bless them. This is the first wedding in GBC. So ever. Ini luar biasa sekali dan kita mengalami sukacita yang luar biasa, berkepanjangan sampai hari Rabu. Harusnya hari Senin tapi kepanjangan sampai hari Rabu. So we are having a 15 years of our marriage anniversary. Okay? Alright. So let's welcome Cilita. Shalom semuanya. Ya, by the way, biasa kalau dia yang berikan introduction suka agak memalukan gitu. Jadi biar saya saja memberikan introduction. By the way, Kyonghi semuanya, are you ready to receive blessings? Di tahun yang baru ini, amin. Yang katanya orang show-nya kuda kayu gitu. Kemarin ada yang kasih ke saya itu salah. Kuda emas gitu, saya kira kudanya kuda kayu, kok salah dong? Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting the blessings of God is always there, amen. Amin. Semua pada bilangnya ada prediksi mengenai tahun ini bahwa mungkin tahun ini akan ada banyak goncangan lah, ini dan itu mungkin benar. But itu hanya terjadi buat siapa? Buat orang-orang yang di dunia, amin. Kita ini we are not from this world, we are in this world. Kita ada di dunia ini, tapi kita itu bukan berasal dari dunia ini, amin. Karena Allah Bapa kita di surga, Dia sudah membawa kita ke dalam satu kelahiran baru. Amin. Waktu kita di
akan mengalami berkat Tuhan. The good things will happen to you. Do you believe it? Katakan amin. Saya percaya tadi dibilang katanya salah satu diingatkan mengenai burung phoenix, and I was reminded gitu ya, again, and amazingly, saya tahu nama saya itu ada home-nya. Saya baru diingatkan kembali, it's a resurrecting bird or something like that. Ada resurrection, and I believe this is not for me. Saya percaya itu semua daripada gereja Tuhan mengalami resurrecting power, mengalami suatu kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Amin. Kita mungkin bisa mengalami satu kematian. Ada hal-hal tertentu yang mengalami, kita semua punya kelemahan. Tapi biarlah pagi ini kita diingatkan that in Christ we experience resurrection. Amin. Di dalam Kristus kita mengalami kebangkitan Tuhan. Karena bukan kita lagi yang hidup, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. I'm excited banget. Hari ini is a humbling, satu pengalaman buat saya yang luar biasa untuk bisa share di tempat ini. It's a humbling experience gitu ya. Kalau udah di depan memang saya kelihatannya oke aja ngomong, tapi pergumulannya selalu tiap kali suami saya sampai malam, kamu masih nervous aja gitu. Ya ini nervous kagak bisa dihilangin gitu ya. Kadang-kadang ada aja gitu pikiran-pikiran yang masuk. Ya kan, pikiran siapa yang bilang kalau pikiran itu nggak bisa kita stop. The devil, iblis bisa aja masukin pikiran, ayo lu besok gimana lu, kamu sharing apa, antara dia berubah. Dia sharing ada buahnya nggak gitu ya. Sharing kan kalau misalnya gini, wah banyak banget. But you know what, kita itu bisa punya kontrol of apa yang kita mau pikirkan. Pikiran bisa masuk, bisa kasih kita, lemparin ke kita, it's gonna be bad. Saya tahu banyak di sini praise and worship team juga tadi mengalami sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Saya bilang we can just sing one song, oke? Kita bisa nyanyi satu lagu aja and forever. You know, even not song, kalau nggak ada yang nyamain di sini it's okay. Everybody can acapella, betul? Amin. Kita bisa nyanyi because God is good. It's just 10,000, ya kan? 10,000 reasons for us to sing that God is good. God is good. God is good. God is so good. Bukan hanya good loh, He is extremely so good. Dia bukan cuma membawa kita, membayar kita. Kalau dia tebus kita, oke? This is the salvation sign. Di sini dia, titiknya di mana kalian kita semua dibayar lunas, ditebus, and that's it. No, dia bukan cuma tebus, tapi dia bawa kita, dia angkat kita to higher places where all blessings are available for us. Today is the withdrawal time. Today is a withdrawal time. Kalian mau ambil apa dari Tuhan? Ambil. This is the time you live up your faith. This is the time you just bring faith. Lord, faith. Lord, I'm not looking at the faith. Kita bukan melihat kepada iman, tapi kita melihat kepada Yesus Kristus. Allah kita yang dahsyat. Waktu kita melihat Dia, iman timbul dengan sendirinya. Iman timbul dengan sendirinya. When you know Jesus loves you, waktu kita tahu Tuhan sayang sama kita, itu mengalir teman-teman. Itu mengalir. Nggak ada lagi yang bisa menyetop. Siapa yang bisa menyetop kita dari katakan bahwa Yesus itu baik. Orang lain bisa bilang apapun juga. I don't care. And you don't need to care. Oke? Kalian tidak perlu tahu apa yang orang lain katakan mengenai kalian. Tapi kalian harus tahu apa yang firman Tuhan katakan mengenai kalian. When you are, kalau kalian dikatakan bahwa you are a new creation, kalian adalah ciptaan yang baru, makhluk ciptaan yang baru, you are new creation. Yang lama sudah berlalu. Yang kemarin sudah berlalu, bahkan yang tadi pagi sudah berlalu. Haleluya. Luar biasa lah kita. Waktu kita tahu Tuhan kita tuh benar-benar gak pernah rekor kalian tahu di surga tidak pernah ada yang namanya file apapun yang kalian lakukan yang salah. Wow, it's so liberating. It's setting you free. Membebaskan kita, karena kita pergi nanti pulang kita ketemu Tuhan. Waktu kita pulang ke rumah kita nggak perlu lagi cek lagi. Aduh, apa yang saya lakukan dulu? No, nggak ada lagi. It's gone, it's done. Dosa itu bukan masalah lagi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, bapak ibu yang paling cantik dan paling ganteng di dunia. Lo serius sih? Dosa tidak punya kuasa lagi atas kehidupan kita sebenarnya. That's the truth. Dia tidak punya kuasa lagi. Jadi jangan kita kasih dia kuasa. Amin. The truth adalah dosa tidak punya kuasa lagi atas kehidupan kita. Apapun keadaan kita
beli by His blood. Dia sudah bayar kita semua. Saya kayaknya udah cukup preaching seperti ini, cukup buat kita semua tahu bahwa this is the good news. This is truly good news. Incarnated, this is the church. This is the church. Dan kalau dibilang katanya dunia, memang benar banyak hal bilang apapun juga di dunia ini memang keadaan tidak mungkin baik dan sebagainya. Tapi kalian tahu dibilang the church, you arise and shine. Waktu kita arise, first is you arise first. Arise itu bangkit. Bangkit itu bangkit. Bangkit in the words of God. Apa sih firman Tuhan katakan? Arise, bangkit aja. Kita baru shine. Baru kita bisa bersinar. Kalau kita nggak bangkit, kita nggak bersinar. Kita tuh diem aja gitu. Karena dibilang, lihat beberapa minggu yang lalu saya katakan, mana mungkin kalau kita itu diberikan, diterangi, lit up, kalian terus ditaruh di bawah bantal, di bawah meja gitu. Mana mungkin? Kalian tahu bahwa kalian itu udah diterangi dengan firman Tuhan. That your sins are forgiven. Think about it. Just for a second. Kita pause. Bahwa kita punya dosa itu udah diampuni. Kalian tahu gak sih how good it is to be forgiven? Betapa nikmatnya itu untuk tahu bahwa kita itu bebas, diampuni selama-lamanya. Wow! Gak ada satupun yang kita bisa trade, bisa gantikan dengan itu, teman-teman. Nothing. Waktu kita tahu kita diampuni, semua dosa kita diampuni. Wow. Kalian datang ke sini, nggak ada lagi halangan, betul? Kalian mau lakukan apapun, pelayanan apapun di tempat ini out of what? Gratefulness, thanksgiving, mengasihi Tuhan, so in love with God. Kenapa? Karena kita sebegitunya cinta sama Tuhan. Karena ada satu sosok 2000 tahun yang lalu, dia mati di kayu salib, dia bayar segala-galanya. Bukannya dia tutupin dosa kita, ya udah kita tutupin di bawah karpet, ya udah yang namanya kita ya udah supaya orang pada nggak ngeliat ya, semuanya nggak ngeliat kelemahan saya tutupin di bawah karpet. No, Tuhan bilang I paid, publicly dia paid. Bukan cuma dia paid, dia overpaid. Dia bayar lunas, teman-teman, lunas. Kalau saya punya utang, suami saya belum tentu bisa bayar. Tapi dia bisa bayar. Selama ini puji Tuhan dia bisa bayar, haleluya. Makanya udah 15 tahun kita bersama-sama bersuka cita. In good times and bad times gitu ya. Saya diingatkan 15 tahun is a 555. Amen. It's a grace. I just know Lord. I say Lord this year, I just need your grace and your grace and your grace. Kalian tahu, in everything we live, ya dalam setiap kehidupan kita semua itu by grace. Yes. By grace. Lu mau sampai kapan saya ngomong pokoknya by grace? Mau dari mengalami apapun juga, by grace. By grace itu apa artinya? Kita nggak dapetin sebenarnya. We don't deserve it. Kita ini nggak layak. Cuma karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia layakkan kita. Ngerti nggak itu? Jelas dong. Grace itu artinya undeserved favor. Kita nggak mesti dapat, kita dapat. Oke? So, dalam segala hal, dalam bisnis, gue mesti nggak dapat proyek itu, tapi gue dapat. Wow, amazing. Tahun ini, gue mesti nggak merit, tapi gue merit tahun ini, haleluya. Lu merit. Abis ini who's next? Who's next yang mau merit? Abis ini di GBC. Kalau saya bilang perkawinan itu bukan enak, pernikahan itu bukan enak. Pernikahan itu enak luar biasa. Kenapa? Karena kita mengenal Kristus dalam perkawinan. Kita mengenal betapa Tuhan Yesus itu baik. His love is complete and whole. Dia punya kasih itu benar-benar wow, sempurna. Kalau kita melihat pasangan kita tahu, my goodness, saya sama pasangan saya belum tentu sabar. Betul gak sih? Tapi Tuhan sabar sama saya. Itu kan menunjukkan bahwa dia tuh sayang banget sama saya. Saya mungkin baru 5 tahun, 15, 10 tahun baru mulai semuanya. Dia ada certain time. Tapi Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu aja dia udah sayang sama saya. Bahkan waktu saya masih di dalam rahim ibu saya aja, dia waktu menciptakan saya dia udah tahu seperti apa yang namanya Lita, seperti apa kehidupan. Can you imagine ya? Bayangin ya, Tuhan itu bisa lihat bukan cuma certain thing, di satu waktu, tapi dia bisa lihat semua waktu. Jadi dia bisa lihat waktu kalian lahir, dia bisa lihat waktu kalian rebel, dia bisa lihat waktu kalian nggak mau ke gereja, dia bisa lihat waktu kalian marah-marah,
mengecam dan menghujat nama-nama Tuhan. Wah ini Tuhan ini, siapa yang nggak pernah? Nggak usah tunjuk tangan gitu, gue tahu itu kalian bohong. Ya karena kalian pasti semua sama. You guys semua daripada kita pasti pernah nggak percaya, pasti pernah doubt, bimbang. Benar nggak ya Tuhan ya? Jadi setiap saat Tuhan tahu. Dia bisa melihat dari pertama kali kita terima Tuhan Yesus, kita turun naik, terserah roller coasternya seperti apa, sampai nanti kita ketemu Tuhan, dia udah lihat big picture-nya, dan dia still love you. Dia still love you. Kalau saya bilang Tuhan, kalau saya melihat, nggak usah sekarang. Misalnya saya melihat kegagalan saya di depannya, belum tentu saya bisa mengampuni diri saya sendiri. Betul gak sih? Orang lain apalagi. Kalau saya aja kadang-kadang nggak bisa ngampuni diri saya sendiri, orang lain nyakitin kita, membuat kita kesel, bohongin kita, take something from you, ngambil, mencuri, semuanya bisa aja kan diambil. The devil can just do it. Tapi kalian tahu nggak? Kalau kita tuh nggak bisa melihat ke depan, teman-teman. Biarlah Tuhan sendiri yang bisa melihat semua kehidupan kita itu. Don't limit, jangan batasin Tuhan. Amin. Karena kita dalam segala hal itu kita tuh benar-benar terbatas. Kita melihat keadaan kita, hidup kita terbatas. Tapi Tuhan itu nggak bisa. Dia itu bisa melihat ke depan yang tanpa kita ngerti. Betapa enaknya seperti seorang anak kalau jalan sama bapak dan ibunya jalan-jalan ke mall, dia nggak pernah pikirin duitnya terhabis apa enggak. Kan di depan saya ini apa enggak, dia jalan aja, dia minta aja. Mam, mau dong ini? Ma, lapar mah? Dedi, lapar Dedi, ayo makan. Lapar lunch, gitu anak saya demen banget lapar lunch. Dia nggak pernah mikir gitu, dia kadang-kadang dia bercanda sih, bukan bercanda, dia tuh kebiasaan kali ya. Dulu pernah mungkin, dia pikir kalau kita belanja itu takut uangnya habis, terus dia suka nanya gitu, mami uangnya habis gitu. Tapi I know for sure dia nggak care. Coba gitu nanya misalnya gitu ya, mami ada duitnya nggak? Dia nggak care ada duit apa nggak duit, pokoknya gue mau. Ngerti gak sih? That's how beautiful the children itu seperti itu. Kita tuh sering kali ya pikir mau minta sama Tuhan, ya mungkin belum dapat saat itu. Tapi do you still believe it? Apa kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik? Karena kebaikan Tuhan bukan diukur dari apa yang kita dapat loh. Dapat ya tadi. Kebaikan Tuhan bukan diukur dari apa yang kita dapat, bukan dari blessings. Karena kenapa? Karena kebaikan Tuhan lebih besar dari semua blessing yang kita terima. Kita hanya mengukur kehidupan kita dari blessing yang kita terima. Apa yang kita dapat? Oh iya, sekarang kita under the grace, kasih karunia. Berarti kalau misalnya kasih karunia, kita pakai aja kasih karunia untuk mendapatkan sesuatu yang kita mau. Kita bukan lagi under the law, bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita di bawah hukum kasih karunia. Oh, sekarang kita pakai hukum kasih karunia ini untuk mendapatkan apa yang kita mau. Tuhan tuh gak offended. Gak apa-apa, kalian mau minta apa juga Tuhan kasih. Bukan Tuhan gak kasih ya, tapi kata Tuhan, don't limit me. Jangan batasi aku. Karena waktu kalian batasi, kalian akan dapatkan hanya yang kalian minta. Maksudnya apa yang kalian pikir, oh ya ini kontraknya seperti ini ya Tuhan. Saya sekarang udah under grace, saya masuk ke GBC, ikutin Cilita Koyudi yang katanya, pokoknya ya dokternya benar dah, nggak sesat. Saya di sini nyantai aja ya. Saya di sini by the way bukan yang hamba Tuhan. Saya istrinya pendeta aja gitu, mau ngikut dia gitu ya. Tapi yang saya tahu, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya orang yang dikasihi Tuhan. Karena kenapa? He's so good. I just cannot tell you. Nggak bisa diomongin. Emang bener dia sayang banget sama saya. Kalau kalian ngiri, jangan ngiri. Ntar saya ada firman loh buat ngiri loh. Karena kenapa? Karena kita ngiri, kita tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa kaya. Ting ya, saya ini diberkati. Tuhan itu memberkati saya, mau memberkati kalian bukannya nunggu. Oh udah hari ini, oke ya. Kali ini yang merit, Imelda dan tonton. Oke, tunggu bentar ya. Yang lain jangan merit dulu, karena ini saya lagi beresin dia dulu. Berkatin dia kan udah habis ini. Jadi ntar next. Kita pikir Tuhan itu kayak ada resource sumber yang terbatas. Nanti ya sih, sehingga kita, saya tahu di sini udah ada lagi yang punya
cuma belum diketemuin sama saya gitu ya. Calon pasangan itu belum diketemuin sama saya. Hopefully this week. Loh, kok kayak ada message tertentu gitu. Ya kan? Tapi kalian tahu nggak? Kalian mau apapun, Tuhan tuh resource-nya itu tidak terbatas. Oke? Think dan percaya. Pikirkan dan renungkan malam ini dan kalian percayai. Tidak ada yang terbatas. Kenapa kadang-kadang Tuhan itu sulit untuk bekerja? Karena kita membatasi. Terus terang saya sering membatasi Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan saya. Waktu kemarin saya lagi mau sharing, saya diingatkan Tuhan bahwa luar biasa kalau Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kita buka firman-Nya di Matius 20 mengenai parabel, perumpamaan mengenai pekerja di vineyard. Hari ini sangat singkat mestinya. Tapi siapa yang tahu ya kalau di dalam Tuhan itu kan bisa mengalir, bisa overflow gitu ya. Saya nggak tahu gitu ya. Tadi dibilang kita jam 12 kurang 15, nanti mungkin bisa orang 12 gitu. Karena oh ini ada nih padahal lagi jamnya gede begitu. Biasa deh kalau di depan saya nggak kelihatan. Matius yang 20. Oke. Saya baca ya. Kalian enak banget yang nggak baca. Oke, Matius 20, The Parables of the Workers. Bahasa Indonesianya aja deh. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi ini tuan rumah, yaitu Tuhan sendiri pagi-pagi benar dia mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Dia yang mencari, not us. Next, oke. Lalu setelah ia sepakat, kata-kata ini setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Jadi sehari itu mereka dapat upah itu sedinar, oke? Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi Tuhan yang mencari pekerja, oke? Kalian mau di sini pekerja gereja GBC ada? Biar Tuhan yang mencari. Saya bilang sama Tuhan, I don't wanna care, I don't wanna worry. Kita nggak usah pusing. Tuhan sendiri akan memperlengkapi. Dia yang sudah memulai, dia juga yang menyelesaikan. Saya ini hanya, kita ini semuanya alat doang. Oke? Waktu kalian suruh sharing. Di kalian suruh di sini nyanyi. Kalian tahu, saya ini hancur kalau disuruh sharing sebenarnya. Tapi kenapa mesti dipakai saya? Lo serius kan? Mau nyanyi? Malaikat jauh lebih keren suaranya daripada yang singa-singa. Amin. All due respect gitu ya. Kalian keren-keren nyanyinya, tapi kalian tahu nggak? Malaikat jauh lebih keren kalau nyanyi. Kita cuma ada berapa tangan ada sih? Terus suka menaikkan gitu kan? Mereka 2-3 tangan mau gitu. Begini juga. Tetap aja, nggak pernah sakit tenggorokan, nggak pernah habis suaranya. Nggak pernah yang namanya konser 1 hari 24 jam nyanyi terus gitu, aduh besokannya semua malaikat pada batuk gitu. Nggak ada. No. Jadi itu Tuhan itu mencari pekerja, mau ngapain sebenarnya sih? Benar nggak sih? Nah, itu thing kita renungkan hari ini mengenai upah sedinar. Jadi udah ada kesepakatan. Ini untuk kloter yang hari ini, yang saat ini jam 6 pagi, ini sekitar jam 6 pagi gitu ya. Itu adalah kloter orang-orang yang mau sepakat sama Tuhan. Tuhan, ya nih, udah terima Tuhan Yesus nih ya. Apalagi sekarang nih, saya nih, oke deh, gue komit deh. Jadi pekerja di gereja GBC, udah kayak sesuatu yang apa ya, lebih jelek gitu dari sebelumnya gitu. Ada saya enggak gitu, sekarang ya udah nih ya, saya komit. Something wrong. Komit di gereja, it's not something wrong. Amin. Terus lalu kita kadang-kadang punya sepakat Tuhan kalau gitu mungkin saya kan udah ekspresif kayak gitu kan. Mungkin kalian gak se-ekspresif saya, tapi dalam hati kalian ya mungkin aja gitu. Kita kadang-kadang sepakat dengan Tuhan gitu. Tuhan saya mau dapat upah seperti ini dan itu. Oke, yang menyuruh mereka ke kebunnya. Next, ketiga. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Oke? Terus, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Yang kedua, jam 9, itu nggak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan bayar berapa, gaji berapa, pokoknya jalan aja. Kalian pergi jugalah kamu ke kebun anggur, apa yang pantas nanti aku akan berikan, kata Tuhan. Dan mereka pun pergi. Ini terjadi untuk yang
jam 9, lalu terus next. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 juga petang dia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Jadi yang hanya kesepakatan itu hanya yang pertama. Oke, next. Kira-kira pukul 5 petang dia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Jadi Tuhan itu nggak suka melihat orang nganggur. Bener kan? Saya nggak keluar dari konteks tuh. Ini bener-bener loh Tuhan yang ngomong. Ngapain kamu nganggur aja di sini sepanjang hari? Jadi nggak ada pengangguran di GBC. Amin. Semua dari kita memang saya tahu di sini nggak ada pengangguran. Oke, next. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengubah kami. Aduh Tuhan, saya nggak dapat ini. Nah, lalu kata Tuhan, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Terus, ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir, yaitu yang jam 5 sore, 5 petang. Maka datanglah mereka mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ceritanya pokoknya kemudian datanglah mereka yang masuk. Pokoknya ceritanya ini jadi ya yang datang paling awal itu nggak seneng. Iyalah, secara dunia, oke, secara agamawi, oke, secara agama, bukannya secara kekristenan, tetapi agama. Kalau namanya orang udah diselamatkan, haruslah ABCD baru diberkati. Seperti itu misalnya. Kalian tahu bahwa kalian itu diberkati bukan karena apapun yang kita lakukan. Benar-benar bukan karena apapun yang kita lakukan. Kita pikir karena apa yang kita lakukan. Kita pikir karena doa kita. Kita pikir karena kita melakukan ABCD. Kita pikir karena saya menjaga ini dan itu sehingga saya diberkati. Buktinya Abraham, dia ngebohong tetap diberkati. Bukannya saya bilang kalian ngebohong lah supaya diberkati. No, saya pernah ngomong gitu, saya nggak bilang begitu. Jangan bang putar-putar kata-kata ya. Firman itu katakan bahwa kita ini bukan karena apa yang kita lakukan, kita diberkati. Jadi saya mau katakan bahwa saya mau benar-benar buat satu fondasi bahwa kita di sini semua diberkati bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita lakukan. Jadi setiap kali kita menerima berkat Tuhan, thank you Jesus. Saya tuh nggak layak, tapi Tuhan berikan. Thank you Lord. Saya udah lama Tuhan sendirian dan sekarang mau berikan kekasih dalam hidupku. Ya, itu bukan karena kalian ganteng, bukan karena kalian cantik. Banyak orang ganteng sama cantik tetap aja tuh kagak main-main, nggak punya pacar. Loh, benar gak? Kalau kita ngeliat hanya dengan rule seperti itu, dengan standar seperti itu. Saya pernah ngomong kan, suami punya istri cantik luar biasa kayak model. Yang saya bilang model kayak gini-gini tuh loh. Pernah kan ingat gak saya begini-gini gitu loh. Loh tapi tetap aja nyari yang lain. Sekarang saya bilang kenapa suami kalian bisa yang istri-istri nih. Siap-siap katakan amin. Dan wanita yang akan menjadi istri orang lain, yang akan menjadi istri pasangan kalian. Kalian tahu gak? Kalian diberkati dengan suami yang setia itu hanya karena Tuhan Yesus. Amin. Yang menjaga itu Tuhan Yesus. Jadi bukannya wanita istrinya. Wah kalau kita sudah jadi polisi, mending kita bayar detektif lebih jago daripada saya. Ya kan? Kalau mau benar-benar tahu nih suaminya ngapain aja, kalian hire aja detektif. Kalau kita bisa lupa. Kemarin nih kamu ke itu sama nggak ya wanitanya? Kalau wanita sorry itu just joking, oke? Cuma bercanda doang. Tapi saya mau katakan bahwa kita ini dalam menjaga semuanya, in everything. Kita pikir kita bisa kontrol, kita pikir kita bisa tahu nih in kontrol dalam masalah A, dalam masalah anak, dalam masalah berkat, dalam masalah keuangan, dalam masalah apa kalian pikir? Kita pikir kita bisa in control. Waktu kita pikir kita bisa in control, we lose everything. Ngerti ya? Kita bisa kehilangan semuanya. Makanya kalau dibilang di dalam Tuhan itu, Tuhan itu God give us richly in Christ, oke? Di 1 Timotius 7 ayat 17 katakan bisa dibukakan 1 Timotius 6 ayat 17. Di in Christ kita itu bisa God richly
orang ini mengalami yang jelek, bencana alam dan sebagainya. Dan saya mau katakan bahwa bencana alam bukan dari Tuhan, banjir bukan dari Tuhan, itu hanya kebodohan manusia. Oke, common sense. Oke, jangan bilang bencana alam lah ini, tanah longsor segala macam dari Tuhan. Kalau misalnya emang benar-benar dari Tuhan, nanti di surga kita akan banyak mengalami kebanjiran. Bawa ya celana pendek, oke? Soalnya nanti di surga bakal banyak tuh. Kita bawa juga itu apa namanya, ban karet, supaya nanti di surga kalau banjir just in case. Kalau Tuhan benar-benar memberikan bencana alam, itu akan ada juga di surga. Kalian mau? Kalau kalian mesti nggak apa-apa. Saya sih nggak mau, dan saya percaya nggak ada. Di surga itu nggak ada kemiskinan. Katakan amin. Nggak ada lagi kesedihan. Ya kan? Nggak ada lagi. Kita masih bisa makan. Karena firman Tuhan katakan waktu Tuhan bangkitkan, dia masih makan. So semua yang suka makan katakan yes. Kita masih bisa makan dan tidak gain weight. Haleluya. Wow, that's a freedom for me. That's a freedom juga buat kebebasan buat suami saya. Yes. Oke, mau gabi, mau apapun semuanya tidak ada kolesterol. Haleluya, nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit. Wow, nggak ada penyakit teman-teman. Makanya Tuhan bilang, yang saya nikmati ayat 5 katakan surely. Oke, benar-benar nih, surely nih, yakin nih, saya itu Tuhan itu udah He bore your sicknesses. Dia udah apa namanya? Menanggung segala sakit penyakit. Semua penyakit kok. Penyakit itu semuanya itu udah dibayar di kayu salib. Jadi sebenarnya kita ini nggak against dokter, karena dokter sama dong sama kita. Jangan pernah ngomong ke saya, ya saya bukan yang ancam. Tapi seringkali saya dengar, mungkin nggak langsung, tapi dia bilang ya Tuhan memberikan seperti ini seakan-akan penyakit untuk bisa membuat saya belajar. Kalau namanya bad names, bad reputation, bad reputasi, nama jelek, langsung kasih ke Tuhan cepet-cepet. Kalau baik, saya dulu. Ini karena doa saya. Ini karena saya puasa. Ini karena saya hidupnya benar-benar kudus nih di depan Tuhan. Karena saya selalu give thanks all the time. Wow, semua kredit ke saya. Tapi kalau udah namanya Tuhan, ya, tak dulu, glorinya tunggu dulu Tuhan. Bagi-bagi dulu sama semua, bagi rata, udah. Barulah Tuhan kali kecil. Jesus is at the end. Padahal itu Tuhan loh. Itu dia udah benar-benar udah bayar semuanya penyakit. Kenapa kita bisa bilang even dalam pikiran kita pun kita kadang-kadang ya mungkin penyakit ini nggak sembuh-sembuh karena Tuhan yang memberikan. There is a lie. Itu ada suatu kebohongan. Kalau kalian masih mengalami sakit penyakit, don't feel condemned, jangan merasa tertuduh. Oke, amin. Kan cuma bisa katakan Tuhan, it's paid. Thank you Jesus. Heal me Lord. Right now, heal me. From this, dari kelemahan ini Tuhan bebaskan saya. Saya mau sembuh Tuhan. And I know you love me. Kau mengasihi saya sehingga saya tidak perlu lagi mengalami sakit penyakit ini. Saya tahu tahun ini saya akan lebih sehat dari tahun kemarin. Kalian semua akan mengalami kesehatan yang lebih banyak lagi karena akan lebih sehat dari tahun-tahun sebelumnya. Because the path of the righteous will shine brighter and brighter. Tahun 2014 buat kita anak-anak yang dikasih Tuhan akan semakin brighter. Jalan kanan semakin luar biasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Saya ngomong gini bukannya saya lip service kayak orang jualan yang gak ketahuan kualitas barangnya apa. Orang yang kualitas barangnya jualan aja nih. Kadang kalau kalian lihat ya sales gitu ya, mereka semangat banget kan jualan yang belum tentu benar barangnya. Terus udah gitu beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian ketemu lagi, oh saya udah gak jualan itu, saya jualan yang sekarang berpindah lagi bu. Oke deh, karena itu kalau sesuatu yang tidak belum tentu. Tapi Christ, saya nggak jual Kristus, tapi Kristus itu sangat menarik banget, sangat menarik. Dia itu akan bawa orang-orang, the sinner will come to him. Orang-orang berdosa akan datang kepada dia. Orang-orang yang sakit akan datang kepada dia. Orang yang sakit datang kepada dia akan menjadi sembuh. Amin. Orang yang tadinya nggak punya apa-apa datang kepada dia akan mempunyai banyak berkelimpahan.
Tadi dari kesaksian aja, kalau dipikir gitu ya, Ivan, wah kesaksian. Selama 7 bulan kamu nganggur, sampai Ko Yudhidi bilang, saya serem banget datang ke rumahnya, 24 jam makanan. Itu namanya bukan orang kesulitan. Betul ya? Betul ya? Kalau kesulitan, aduh saya makannya susah gitu. Ya mungkin ada waktu, tapi tetap ada makanan kan? Tetap ada makanan, itu yang penting. Loh, sebenarnya kan, katanya firman Tuhan, gak sampai kita itu meminta-minta. Enggak. Tuhan itu ya, dia tadi dibukain dulu ya 1 Timotius 6 ayat 17. Dia bilang, wow, this is good. God bless us richly. Oke, ini saya mau ngomong dulu sebentar. Kadang-kadang kita pikir, oh orang kaya, jangan jadi orang kaya. Siapa bilang? Siapa bilang? Sometimes kita pikir, oh kita biasa-biasa aja lah, jangan terlalu kaya. Saya nggak bilang di sini suruh harus semuanya kaya. Tapi saya mau katakan bahwa waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita, mau nggak mau nih mau nggak mau kata orang Jakarta, nggak bakalan nggak diberkatin. For some reason Tuhan Yesus datang ke atas apa tuh perahu Petrus, tadinya kagak ada ikan jadi ada banyak ikan sampai mau hampir tenggelam. Oke? That's how God good is. Our God is so good, oke? Terus orang nih yang tadinya saya bilang gitu, tadi mungkin dia sakit. Waktu Tuhan datang dalam hidupannya, dia mengalami kesembuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Tuhan nggak pernah bilang nggak boleh jadi orang kaya. Yang salah firmannya katakan the love of the money. Cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. That's true. Tapi bukan uangnya. Uang itu harus dipakai. Dia the best life ever. Dia adalah budak yang terbaik yang bisa kita lakukan, kita pakai di dunia ini. Di dunia ini malah mungkin gitu. Saya mau beli barang gitu, terus udah gitu ya udah saya nggak ada duit, pakai daun, boleh daun. Di sini di mana-mana pakai uang, oke? So money is, use money, oke? Love God, love people, oke? Jadi kita pakai uang, tapi kita kasihi sesama kita, manusia. Siapapun kalian bisa berkati dengan uang. Understand? Berarti ya. Tapi jangan kita pakai manusia, tapi kita love money. Oke? Jangan kebalik. Masih bingung gak sih? Enggak kan? Enggak kan? Di sini? Oke? Sini oke? Love people and use money. Oke. Yang sini. Love people and use money. Oke. Yang ini gak usah dibantu. Exactly, that's so easy. Karena ada duit, pakai duit untuk berkati orang lain. Tapi jangan kita use people. Manusia itu untuk dikasihi, siapapun mereka. Dari keadaan apapun, dalam mungkin ada perbedaan di here and there, tapi mereka harus dikasih, perlu untuk dikasih. Peringatkan kepada orang-orang lain di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Yaitu apa ya? Duit itu nggak tentu, kecantikan itu nggak tentu, skill kita itu nggak tentu. Seperti kekayaan, dibilang gitu kan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bahasa Inggrisnya yang tadi dibilang, God richly bless us all things to enjoy. Kayaknya enak kalau ada yang anytime itu saya ngomong keluar gitu ya. Indonesia, Inggris gitu. My wish. Let them do good, that they be rich in, or trust in some uncertain riches, but in the living God. You trust in God, okay? In the living God. Kita percaya siapa? Tuhan. Who give us richly all things to enjoy. Jadi kalau kita trust the Lord, ya, efeknya dia akan bless us richly, okay? All things and to enjoy. Sometimes dalam kehidupan kita punya berkat, kita mengalami berkat Tuhan, udah diberkati sama Tuhan, kita nggak bisa enjoy. Siapa yang pernah? Saya dulu pernah kayak gitu. Berkat banyak,
Kita ini diberkati apa nggak diberkati bukan dari apa yang kita punya, betul? We are blessed because inside ini kita tahu bahwa Tuhan, we trust in the Lord. Trust in the Lord. Jadi kita percaya kepada Tuhan dan yang memberikan kita begitu banyak all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works. Bukan hanya dalam kekayaan, tapi dia juga kaya dengan dalam perbuatan baik. Ready to give, willing to share, ready to give. Siap setiap saat untuk memberikan. Kita kalau di sini mau kasih misalnya persembahan untuk bencana alam segala macam. Saya mau kasih tahu kalian, duitnya udah ada sama Tuhan. Oke, kalian kasih nggak kasih, it's still there. Tapi Tuhan mau pakai kita untuk kasih, to give, right? Waktu kita kasih, baru kita kasih nih, Tuhan udah berikan lebih banyak lagi. Oke, jadi tidak ada tuh di GBC acaranya ceritanya misalnya, aduh kurang uangnya gitu, kita mau kasih terus begitu digembor-gemborin, kasih terus. No. It's before that. Tuhan udah in advance sudah kasih di dalam perbendaharaan gereja Tuhan. Amin. Kita bukan gereja yang minta-minta, tapi kita gereja yang memberikan. It's a giving church. Amin. Waktu kita give, we ready to give, willing to share. Let them know that Jesus is good. Let them know that Jesus is good. Kembali lagi ke tadi yang Matius. So udah kemana-mana, balik lagi kita ngomongin lagi yang tadi. Jadi di dalam segala, tadi kan dibilang ada pekerja dari kuartal pertama sampai terakhir. This is the end generation. Kalian itu adalah pekerja-pekerja yang masuknya jam 5 sore. Jam 5 sore baru kalian ditemuin sama Tuhan. Yang ayo masuk kantor, apapun yang baik buat kalian aku akan berikan. Jadi waktu kalian diberikan grateful heart. Saya cuma 1 jam kerja, yang dari pagi itu udah sampai kepanasan, sampai santai semua, mukanya pada gosong-gosong, kerja keringetan semuanya, dapatnya cuma 1 dinar. Kalian masuk ke jam 5 dapatnya 1 dinar juga. Kalian bersyukur gak sih? Itu kan, nggak perlu ajarin banget ya. Very easy ya. Kalian nggak mungkin nggak bersyukur gitu loh. Nah kalau misalnya gitu ya, kita ini berarti di sini diajarkan untuk malas, enggak. Saya cuma mau bilang bahwa apapun yang kalian lakukan, you are still jam 5 sore masuknya. Kalian pikir kalian udah banyak banget lakukan. No, actually kalian baru masuk jam 5 sore. Kita ini semua apa yang kita lakukan di GBC, di luar GBC, kalian lakukan untuk suami kalian, untuk keluarga kalian. Jangan pernah pikir kita ini, aduh gue udah lakukan segala-galanya nih dari dulu. Saya udah ngampunin kamu dari pertama dulu, 10, 15, 20, 30 tahun yang lalu. Ya kan? Karena kita pikir-pikir terus, kita hitung-hitung terus, hitung-hitungan. Tapi kalau kita lihat Tuhan, saya ini memang gak layak sebenarnya. Waktu kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, terima kasih Tuhan, karena saya tahu upah saya besar. Kalian di sini datang pagi-pagi, kalian yang di sini pelayanan, kalian upahnya besar di surga. Bukan hanya di surga, upahnya besar di sini juga, di dunia ini. Yes, kalian diupah, benar-benar kalian grateful. Amin. Yes, and satu hal lagi bahwa kita tuh, saya pernah sharing mengenai Galatia 5 ayat 4. Oke, Tuhan itu buka aja Galatia 5 ayat 4 yang mengenai ini loh. Kenapa sih dalam kehidupan kita kadang-kadang Yesus itu gak ada efek? Saya udah sering ngomong, tapi menurut saya ini bukan cuma ngomong ya. Ini menjadi kehidupan buat saya. Firman ini benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Kita bilang, oh saya udah dengerin grace message berapa tahun. Gak ada tuh yang namanya master di dalam gereja, di dalam grace. No. Gak ada yang namanya kita tuh bisa selesai mengerti firman Tuhan. Dia bilang, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. The only reason kalau dalam kehidupan kita itu belum mengalami kok kayaknya Kristus ini kok nggak ada efeknya kayak dalam kehidupan kita. Lepas melulu. Kayak belum ngalamin, belum ini dan segala macamnya. Kalian dilepas dari Kristus, estranged from Christ, oke? Itu karena kita mengharapkan kebenaran dari hukum
Taurat. Ingat waktu Tuhan Yesus dicobai, oke? Tuhan Yesus dicobai, dibilang sama iblis bilang apa? Coba ubah batu ini menjadi roti. Roti ini suruh diubah menjadi batu. Batu ini berubah menjadi roti. Bolak-balik. Ubahlah batu ini menjadi roti. Karena dia dilakar kan, karena dia dikuasa dari batu menjadi roti. Batu itu is talking about the hukum Taurat. You cannot eat from hukum Taurat. Kalian nggak bisa makan dari pohon pengetahuan baik dan buruk. You think, kita pikir oh ini baik, ini buruk. Kata siapa? Kata kadang-kadang yang kita bilang baik, yang kata yang kita buruk aja itu standar masing-masing. Biar kita tuh makan dari apa? Dari bread. The living bread is from Christ Himself. Kalian makan setiap hari, makan dari Kristus. From life. Tuhan hari ini Tuhan mau ngomong apa sama saya? Kalian bisa dengerin semua, tapi semua dari semua yang kita bisa baca, bisa dengerin firman Tuhan dan segala macamnya. Tapi semua itu, life-nya itu Tuhan berikan saat ini ngomong sama saya apa? Remanya apa? The living word. Cak, apa yang buat dicak? Setiap hari, bukan cuma hari ini kita cak. Setiap hari kalian makan terus. Oke? Tadi dibilang yang Galatia 5 ayat 4. Saya mau cuma cepat aja. Bahasa Inggrisnya dari ayat 1-nya dikatakan stand fast. Oke? Therefore in the liberty by which Christ has made us free. Oke? Tuhan udah jadikan kita bebas. Dia udah bebaskan kita. Dibilang kata stand fast. Stand fast itu dari steko kata-katanya. Itu perfect tense, ya, and an active position. Jadi kalian stand fast itu posisinya active every time you stand fast. Berdiri teguh. Bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya stand fast itu berdiri teguh, berdiri terus berdiri. Jadi kita kadang-kadang bisa lah kita nggak berdiri. It's done. Tapi actively kita itu in a position berdiri. Oke? Appoint, bring, continue, covenant, establish. It's a covenant. Kita itu in the liberty of Christ itu kita itu udah bebas. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Itu dari ayat yang 1. Oke? Jadi jangan lagi kita kembali kepada perbudakan the yoke of bondage. Amin. Become estranged, katargeo, from Christ means artinya abolish, cease, destroy, do away, become of no effect, fail, lose, make void, inactive, inoperative. Jadi di dalam waktu kita ini dibenarkan karena waktu kita saat dibenarkan karena hukum Taurat, sehingga kita mulai lagi kembali kepada perbudakan, oke? Itu berarti kita kembali lagi nggak aktif, kita nggak lagi inoperative. Ada hal-hal di dalam kehidupan kita yang nggak operatif. Amin, nggak bekerja, nggak ada efeknya. Nah saat itu kita tahu bahwa ini berarti bagian ini, let the grace of God, biar kasih karunia Tuhan itu mengalir di dalam hal itu, di dalam area itu teman-teman. Karena Tuhan itu udah bebaskan kita. You have to know your position. Kita harus tahu kita udah bebas. Kita ini semua udah bebas. Jadi kalau waktu saat kita tahu kita udah bebas, Tuhan Yesus sayang sama kita. Dia udah bebaskan kita mati di kayu salib segala masalah. Apakah itu depresi, apakah itu ketakutan, semuanya udah dibayar di kayu salib. Penyakit apalagi nggak usah diomongin, kemiskinan segala macam, semua itu udah dibereskan di kayu salib. You have to know that. Waktu tahu itu saat itu kita cuma Tuhan, thank you Lord. Biar saat ini Tuhan, masalah ini nih yang kita hadapi, Tuhan let your grace. Grace means what tadi yang saya katakan. I don't deserve it, but let you flow from me. Amin. Saya nggak deserve, saya udah tahu saya nggak deserve. Dari kapan-kapan pun saya tahu nggak deserve. Kita tahu kita nggak punya hak dalam hal itu. Pada saat itu mengalir. Amin. Amin. It is not easy, mungkin ini apa untuk ini nih, tapi saya percaya waktu benih di firman itu ditabur, kalian akan mengerti. Nanti pulang, waktu tidur, lagi makan, ingat apa yang saya ngomong tadi Galatia 5 ayat 4. Kalau perlu kalian buat another study about this. Karena ini sebenarnya ya sangat-sangat penting.
kita ada yang belum bekerja kadang-kadang. Jangan cari jawaban di luar daripada Kristus. Never. Karena di luar sana you will do nothing. Gak akan ada apa-apanya. Tapi saat kita Tuhan, saya nggak ngerti Tuhan masalah ini. Tapi bawa saya Tuhan untuk mengerti. Apa sih? Kadang-kadang Tuhan bahkan ya, dia mau gak apa-apa deh. Yang namanya Lita ini misunderstand me. Yang namanya Jet ini mungkin understand me for a while. It's okay kata Tuhan. But you will know the truth. You will know what is good. Karena Tuhan bilang ini. Kalian akan mengerti. Amin. Saya percaya hari ini semuanya diberkati. Apapun yang saya sharing hari ini semuanya diberkati karena bukan saya sharing. Yuk kita sembah Tuhan. Thank you Jesus. Dan saya berdoa tahun ini tahun kebo tahun kuda. Oh my God. Lebih parah lagi. Saya sio kebo. Apapun sio kalian, ngeles gitu deh. Apapun kalian, maksudnya tahun ini gitu ya. Whatever it is, it's Christ is your provider. Christ is your provision. Amazing, God is good. Jangan pernah takut untuk berharap. Karena Tuhan yang selalu dia udah bayar semuanya. Dia gak bakalan pernah lupa. Kita bisa lupa, Tuhan gak pernah lupa. And He cannot lie to you. Dia gak pernah bisa, karena itu bukan ketuhanan dia. God cannot lie. Kalau dia bilang, dia katakan engkau, you will bear fruit, you will bear fruit. You will be fruitful and prosperous this year, you will bear fruit and prosperous this year. Jangan fokus kepada apa yang kita dapatkan berkat kita. No, don't fokus. Saat ini biar hari ini kita diingatkan kita fokus kepada Tuhan. Tapi waktu saat kita fokus kepada Tuhan, oh my goodness, everything will be added unto you. When you seek the righteousness of God and His righteousness, everything will be added unto you. Seek the kingdom of God and His righteousness, not your righteousness. His righteousness, bukan kebaikan kalian dan kebenaran kalian, tapi kebenaran Dia di dalam Kristus. Waktu kita bilang, oh Tuhan, my sins are forgiven, semuanya sudah diampuni Tuhan Yesus. Saya dibenarkan di dalam Tuhan, semuanya akan diberikan kepada kalian. Bahkan yang tidak kalian minta, be prepared, siap-siap untuk diberikan kepada kalian. Amin. Thank you Jesus. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Lord. You are good Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. You are good Lord Jesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. There is none like you Jesus. None like you Jesus. My soul, oh my soul, worship His holy name. Worship Him, church. Thank you Lord. Sing like never before. You are good Lord. Oh my soul, worship Your holy name. Thank you Jesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh
Saya bukan bicarakan agama di tempat ini. Saya bukan menyodorkan agama. Tapi biarlah hari ini kalau kalian belum mengalami satu perjumpaan dengan Kristus, Allah yang sudah turun ke dunia. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang dahsyat. Allah yang maha tahu, Allah yang segalanya. Dan dia saat ini katakan bahwa aku sudah turun 2000 tahun yang lalu ke dunia ini untuk to save you, menyelamatkan kau bukan hanya dari neraka, bukan dari kematian, tapi dia memberikan eternal life more abundantly, kehidupan yang berkelimpahan, hidup yang lebih dari hidup rata-rata, tapi hidup yang berkelimpahan. Dan itu tersedia buat saudara-saudara. Kalau kalian belum pernah mengalami invite Jesus, membawa dia ke dalam kehidupan kalian, saat ini kalian bisa berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, saya Bapak orang berdosa, saya tahu saya orang berdosa, tapi hari ini saya menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi Tuhan, di mana Engkau akan menjadi Raja dalam kehidupanku, di mana Engkau Tuhan mengambil pusat dan segala kehidupan, area kehidupan saya. Dan saya saat ini Tuhan menerima Engkau Tuhan. Dan biarlah hari ini saya dijadikan anak. Saya masuk ke dalam kerajaan-Mu, diangkat menjadi anak Tuhan, di mana Engkau Tuhan Yesus, oh Allah yang baik, setiap berkat-berkat-Mu yang Kau janjikan pada Abraham, kami terima saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Selama-lamanya saya diampuni, selama-lamanya saya menjadi milik-Mu Yesus. Thank you Lord. Saya mau berdoa buat setiap daripada saudara-saudara sekalian saat ini. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Lord, saat ini Tuhan berdoa untuk setiap firman yang Kau tabur. Tuhan, Kau yang memberikan pertumbuhan Tuhan. Tuhan, saat ini setiap firman akan bertumbuh, bahkan berbuah, berlipat-lipat kali ganda, 30, 60, dan 100 kali lipat Tuhan Yesus. Berkelimpahan dan berkelimpahan dan berkelimpahan. Setiap bulan dalam sepanjang tahun ini Tuhan, kami akan berbuah dan berbuah Tuhan. Tidak ada kekeringan dalam kehidupan anak-anakmu di tempat ini Tuhan Yesus. Apapun yang kami butuhkan lebih dari cukup Engkau sediakan. Karena Engkau Allah yang kaya, Allah yang baik, dan Allah yang mau memberkati anak-anaknya. Thank you Jesus. Kami berdoa setiap daripada anak-anakmu di tempat ini, sepanjang tahun ini tidak akan mengalami sakit penyakit, akan dipenuhi dengan kesehatan. Tuhan, akan dipenuhi rumah kami, dipenuhi dengan tertawa, dengan kesukaan Tuhan. Tidak ada lagi kesedihan Tuhan Yesus. You trade our cry Lord Jesus. Kau gantikan Tuhan setiap ya Bapa yang tangisan kami, air mata kami dengan tawamu, dengan your laughter Lord Jesus. The Isaac is coming right now. The Isaac is coming in Jesus name, because you are in the house Jesus. You are in the house oh God. In the name of Jesus Lord, we pray right now, dimanapun kami Kau tempatkan, di Indonesia ataupun di luar negeri, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, in the name of Jesus akan diberkati tempat kami ada Tuhan. Indonesia, Jakarta diberkati, not because of us, because of Christ in us Lord Jesus. Dan kami tahu dimanapun kami ada Tuhan, di situ akan terjadi prosperity, akan terjadi kelimpahan, in the name of Jesus. Anak-anak kami Tuhan, anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang perkasa. Anak kami akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bukan takut karena ketakutan, tapi karena takut mereka cinta akan Tuhan. Thank you Jesus. Anak-anak kami akan punya karakter Kristus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Berkati setiap keluarga di tempat ini. There is no divorce, there is no division, gak ada lagi perpecahan. And I speak right now wholeness, satu kesatuan, satu pemulihan terjadi, restoration in the name of Jesus. Tuhan Kau ya Bapa akan melakukan perkara-perkara ajaib Tuhan di tengah-tengah umatmu. GPC Kau sudah mulai Tuhan, dan Kau akan selesaikan. You are the writer Lord Jesus of our faith Lord, the first and the finisher of our faith. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Before we close, I just want to give you just one. It's not the second session ya.
apa itu tadi Tuhan juga mengingatkan saya kembali. Saudara masih ingat apa khotbahnya minggu lalu mengenai Elias, mengenai Elisa ya, mengenai ini. Saya percaya tahun ini bukan tahun kuda kayu, tapi tahun kuda dan kereta-keretanya yang berapi. It's horses and chariots of fire yang melindungi saudara lebih banyak dibanding orang-orang yang ada di dunia ini daripada yang mencoba untuk menyerangi saudara. Amin. Those who protect you are more. Amin. Saudara nggak usah takut tahun ini. Do not be afraid. Saudara akan diberkati. Saudara akan mendapatkan orang lain boleh bisnis boleh sepi segala macam. Saudara bisnisnya tetap ramai. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. So saudara sebentar lagi ada anak-anak. Oh, angpau. Oke. Jadi siapa yang menang? Oke, sebentar. Ini pemenangnya sudah ditentukan. Ya, ada tiga calon. Ini 3 kontestan. Iya. Kamu dari provinsi mana? Ayo, sini. Di sini sebentar. Iya. Maju ke depan sini. Precious ya. Oke. Alright. Boleh sama maminya nggak apa-apa? Iya. So, I guess ini tergantung daripada ini ya. Saya akan serahkan kepada para juri, yaitu saudara-saudara sekalian. Nanti tergantung tepuk tangannya aja bagaimana. Yang paling keras yang mana? Gitu. 3 pemenang ya. 3 pemenang ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Udah ditentukan. Nomor 1 siapa? Oh, guru Sunday School. Oke. Guru Sunday School-nya tolong maju ke depan. Oke, jadi dimulai dari juara yang ketiga dulu ya. Juara yang ketiga dulu. Oke. Yang ketiga, juara ketiga kira-kira siapa? Saudara? Iya, dari Belambangan Purwokerto. Kesia. Kamu di rumah pernah takut sama Om ya? Di rumah nggak bagus. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya. Oke. Yang kedua. Yang kedua siapa? Yang di tengah nih. Ini dari provinsi Harbin. Mana maminya? Oh iya, maminya. Ada Cireni di sini. Michelle dapat hadiah. Karena kamu benar-benar kayak princess dari Harbin. Harbin bukan tempat es, oke? God bless you. Ya, yang pertama. Yang pertama ini jagoan, ya, ini dari perguruan Butong Pai. Ini kelihatannya ini bisa silat ini. Boleh kemari. Juara pertama foto, maminya foto, Rafael. Tadi nangis yang atau tersenyum, ya itu memang bukan reaksi yang sangat normal. Oke saudara, jadi hari ini sudah selesai. Silakan jangan lupa saudara, dan you all will get a special Chinese New Year gift. So don't forget to ini ya, jangan lupa untuk ambil 1 orang 1, oke? Jangan 1 orang 2.
Satu orang satu, oke? So this is a blessings dari gereja Tuhan. Nanti saudara habis dapat gift ini, saudara bisa sama-sama ke sebelah untuk kita ciak bersama-sama. Oke? Setuju? Oke. God bless you. Have a great fellowship.